Film berceritakan Abi, seorang anak pengusaha kaya yang baru saja menjadi sarjana. Akan tetapi dia harus meninggalkan semua fasilitas dan kemewahannya dikarenakan tuntutan orang tuanya yang mengharuskan dirinya belajar untuk mandiri. Akhirnya si Abi pun keluar dari rumahnya dan harus berjuang keras dengan bermodalkan ijazah sarjananya. Hingga akhirnya Abi pun tak hanya sukses dan bisa membuktikan ke kedua orang tuanya, akan tetapi mendapatkan cinta dari seorang gadis yang benar-benar tulus menerima Abi apa adanya. Oke Sobat YouTube, sebelum ke alur ceritanya, mohon dukungannya ya dengan cara menekan tombol subscribe. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Film dibuka seorang pengusaha kaya yang sedang menunggu anaknya yang ingin berangkat di wisuda. Dikarenakan anaknya yang terlalu lama di dalam yang membuat mereka berdua pun akhirnya berdebat. Dan tak lama kemudian sang anak pun keluar dari dalam rumahnya dengan mengenakan baju toga dan dialah Abi. Akhirnya mereka pun berangkat menuju kampus, akan tetapi sesampai di jalan mereka malah terjebak kemacetan yang sangat panjang. Ayah Abi pun menyarankan untuk Abi naik ojek saja dikarenakan dirinya akan terlambat di wisuda. Awalnya Abi pun menolak saran ayahnya tersebut, akan tetapi setelah melalui perdebatan yang sangat sengit, akhirnya si Abi pun menyetujuinya juga. Abi pun turun dari mobil ayahnya dan langsung menyeberang jalan yang hampir membuat dirinya tertabrak seorang tukang ojek yang langsung disewa oleh si Abi dengan dijanjikan bayaran 5 kali lipat. Awalnya si tukang ojek pun menolak dikarenakan si Abi menyewa jasanya di luar aplikasi. Namun dikarenakan desakan Abi terus-menerus akhirnya menyetujuinya juga. Tukang ojek tersebut bernama si Midah, seorang gadis cantik pekerja keras driver ojek online. Akhirnya mereka berdua pun sampai di depan gerbang kampus dan si Midah pun tak lupa meminta upah yang dijanjikan si Abi tadi. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika si Abi baru menyadari bahwa dompetnya tertinggal di mobil. Midah pun terus mendesak upah yang dijanjikan Abi tadi. Abi yang dalam kepanikan akhirnya malah kabur tanpa membayar upah ojeknya. Si Midah pun mencoba mengejarnya, namun Abi keburu masuk gerbang kampus yang telah dijaga seorang satpam yang tidak mengizinkan Midah untuk masuk menyusul si Abi. Akhirnya Midah pun pulang dengan perasaan kecewa dikarenakan Abi yang tak membayar upah ojeknya. Sesampai di rumah, si Midah pun sedang melihat babenya yang sedang memasang plakat bahwa menerima kos-kosan di rumahnya. Babe Midah yang melihat anaknya sedang bete mencoba menanyakan, akan tetapi si Midah tidak mau berterus terang. Yang akhirnya Midah pun meninggalkan babenya. Di lain tempat terlihat si Abi telah lulus di wisuda dan menjadi seorang sarjana. Kebahagiaan Abi dan teman-temannya pun disaksikan kedua orang tua Abi yang penuh rasa bangga melihat kelulusan si Abi. Di malam harinya terlihat si Abi bersama pacarnya yang sedang makan malam bersama kedua orang tuanya. Di sana si Abi pun menjelaskan bahwa dirinya yang sudah sarjana dan siap menggantikan posisi ayahnya yang sebagai direktur di perusahaannya. Dan itu sangat didukung penuh oleh mamanya. Akan tetapi di luar dugaan si Abi bahwa papanya mengatakan bahwa dirinya harus keluar dari rumah itu dan mencari pekerjaan dengan mandiri bermodalkan ijazah sarjananya. Dan itu membuat mereka semua pun menjadi sangat terkejut dengan keputusan papanya itu. Dan akhirnya si pacar Abi pun meninggalkan ruang makan keluarga tersebut yang disusul oleh si Abi. Dan di sanalah pacar si Abi pun memutuskan bahwa dirinya sudah tak ingin berhubungan dengan si Abi jika dirinya belum sukses. Dan itu membuat si Abi menjadi sangat terpukul. Yang kemudian si Sheila meninggalkan Abi di sana. Di pagi harinya, si Abi pun mendatangi rumah sahabatnya dan menceritakan semuanya.
Api pun mengatakan maksudnya yang ingin numpang tinggal bersama di rumah sahabatnya. Akan tetapi sahabatnya pun menolak dikarenakan ada mamanya yang tak terbiasa ada orang asing di rumahnya. Yang kemudian sahabat Abi pun mengantarkan Abi untuk mencari sebuah kos-kosan. Dan kedatangan mereka berdua pun disambut hangat oleh babenya Midah. Si Midah pun memperhatikan kedua orang tersebut dari kejauhan dan seolah-olah dirinya tak asing dengan orang itu. Dan si Midah pun baru mengingat bahwa orang itulah yang telah kabur dan tak membayar uang sewa ojeknya. Akhirnya si Midah pun mendatangi mereka. Midah yang masih terbawa emosi langsung marah-marah kepada Abi dan mengatakan bahwa Abi telah mengojek dirinya dan kabur tak mau membayar uang sewanya. Abi yang awalnya tak mengenali si Midah dan langsung menyangkal tuduhan tersebut. Akan tetapi setelah si Midah menghapus wajah cemongnya, barulah si Abi mengenali si Midah. Dan si Midah pun meminta tagihan ongkos ojeknya. Akan tetapi si Abi belum bisa memberikannya saat ini. Yang akhirnya membuat si Midah melarang babenya untuk memberikan kos-kosan kepada si Abi. Si Abi pun bersedia melunasi uang sewa kos-kosan di awal dan membuat kesepakatan sama babenya si Midah. Akhirnya Abi pun resmi ngekos di tempat babe si Midah. Akhirnya si babe pun menunjukkan rumah kos pada si Abi. Yang tak lama kemudian datanglah Midah yang ingin berpamitan menarik ojek. Akan tetapi si babe pun malah menyuruh Midah untuk membantu mereka berdua membersihkan rumah kos tersebut. Yang akhirnya mau tak mau si Midah pun membantu mereka berdua membersihkan kamar kosnya Abi. Tak lama kemudian meninggalkan mereka berdua karena si Midah mau mengojek. Akhirnya si Midah pun berangkat mengojek meninggalkan rumahnya. Di malam harinya terlihat si Midah sedang menyiapkan makan malam bersama dengan babenya sambil membahas si Abi yang keheranan dikarenakan mampu membayar setahun uang kos-kosannya. Padahal tempo hari tak mampu membayar uang sewa ojek si Midah. Si Babe pun mencoba tak memperdulikannya dan memberikan sejumlah uang buat si Midah untuk membeli spare part motor. Dan itu membuat si Midah menjadi sangat senang. Di pagi harinya terlihat si Abi sedang menelpon pacarnya. Akan tetapi si Abi malah diputusi pacarnya dikarenakan si Abi yang masih saja belum sukses. Dan itu membuat si Abi menjadi galau. Yang tak lama kemudian datanglah Midah menghampiri si Abi. Si Midah mencoba menegur si Abi, namun Abi yang masih galau mencoba tak memperdulikannya. Akhirnya si Midah pun mengerjai si Abi yang membuat diri Abi menjadi ketakutan. Akhirnya si Abi pun meminta tolong kepada si Midah untuk mengantarkannya mencari pekerjaan. Awalnya si Midah pun enggan mengantar si Abi, akan tetapi si Abi menjanjikan akan membayar uang sewa ojeknya. Akhirnya si Midah pun mau mengantar Abi juga. Akhirnya si Abi pun sampai di depan kantor milik teman papanya dengan diantar si Midah. Abi yang dengan pedenya mengatakan kepada si Midah bahwa dirinya pasti diterima di kantor tersebut sebagai manajer, dikarenakan kantor itu baru saja diresmikan. Akhirnya si Abi pun memasuki kantor tersebut dan meninggalkan Midah yang masih menunggu dirinya di parkiran. Sang direktur kantor tersebut pun mencoba menghubungi bapaknya si Abi karena tak enak hati jika harus menolak si Abi. Dan bapak si Abi pun bisa memakluminya dan meminta temannya tersebut untuk memberikan posisi yang paling bawah, yaitu menjadi seorang OB. Akhirnya si Abi pun keluar dari kantor tersebut dengan perasaan yang seolah-olah tak percaya. Awalnya si Midah pun yang melihat Abi menjadi sangat senang karena si Abi akhirnya diterima kerja juga. Namun si Abi pun mengatakan bahwa dirinya diterima kerja namun sebagai OB. Si Midah pun menyarankan untuk menerima pekerjaan tersebut. Akan tetapi si Abi pun yang masih gengsi menjadi sensi dan mengajak si Midah untuk pulang. Si Midah pun mencoba meminta ongkosnya, akan tetapi karena dompet si Abi yang ketinggalan,
Midah pun langsung meninggalkan Abi sendiri di sana. Akhirnya si Abi pun pulang dengan berjalan kaki yang secara kebetulan terlihat oleh mamanya dan sopir papanya. Sang mama yang tak tega melihat si Abi bermaksud ingin menghampirinya, akan tetapi dicegah oleh sang sopir pribadi papanya karena itu sudah dipesan oleh papa si Abi. Yang tak lama kemudian datanglah si Midah menghampiri Abi yang sedang duduk di pinggir jalan dan langsung meninggalkan tempat itu. Kejadian itu pun tak lepas dari pantauan sang mama. Melihat kepergian mereka berdua, sang mama pun meminta sang sopir untuk mengikuti si Abi. Akan tetapi si sopir pun menolak karena sudah dipesan papanya bahwa dirinya dilarang mengantar nyonya menemui anaknya. Dan itu membuat si Mama Abi pun menjadi sangat kesal pada suaminya sendiri. Di lain tempat, si Abi pun sedang ditegur oleh babenya si Midah. Dikarenakan si Abi berlalu begitu saja tanpa menyapa sang babe. Yang ternyata si Abi pun sedang kesal dengan si Midah dikarenakan dituruni di tengah jalan. Yang tak lama kemudian si Abi pun meninggalkan babe Midah di sana. Di lain tempat terlihat si Midah yang sedang mengelap motor kesayangannya. Yang tak lama kemudian dihampiri oleh si Abi yang langsung saja mengambil lap motornya dan menggantikannya. Si Abi pun mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi tukang ojek online seperti si Midah. Dan Abi pun meminta pertolongan si Midah untuk membantunya mendaftarkan sebagai driver ojek online. Akhirnya si Abi pun berhasil menjadi seorang driver ojek online dan pelanggan pertamanya adalah seorang nenek-nenek genit yang ingin bertemu teman lamanya. Namun baru saja si nenek-nenek tersebut turun, tiba-tiba ada seorang pemuda yang langsung naik ke motornya tanpa menggunakan aplikasi yang menjanjikan membayar 2 kali lipat. Akhirnya si Abi pun mengantar pemuda tersebut. Namun di saat si Abi turun dari motor dan ingin bertanya, motornya malah dibawa kabur pemuda tersebut. Yang ternyata pemuda yang menyewa ojeknya adalah pencuri motor. Dan itu membuat si Abi sangat shock dan kebingungan. Sesampainya di rumah, si Abi pun menceritakan semuanya pada si Mida. Dan si Abi pun bersedia mengganti motor tersebut dengan cara mencicilnya. Si Midah pun memberi ide pada si Abi untuk menjadi seorang penjual gorengan keliling. Dan Abi pun setuju akan saran si Midah tersebut. Akhirnya mereka berdua pun sedang membuat gorengan bersama dan diselingi dengan canda tawa. Dan di sanalah keakraban mereka berdua pun mulai terjalin. Abi pun sekarang resmi menjadi pedagang gorengan keliling. Dan pelanggan pertama si Abi adalah seorang gadis genit yang sedang menggoda si Abi. Yang ternyata itu adalah sahabat si Midah. Dan tak lama kemudian si Midah pun lewat di sana. Midah yang melihat kedekatan temannya pada si Abi pun menjadi bete. Dan di sanalah si Midah baru menyadari bahwa dirinya takut kehilangan si Abi. Akan tetapi si Midah pun juga sadar diri bahwa dirinya bukan siapa-siapanya si Abi. Akhirnya si Midah pun meninggalkan tempat tersebut. Sementara si Abi yang kecapean berdagangnya akhirnya tertidur. Hingga tak berapa lama datanglah 2 orang preman yang ingin membeli gorengan. Namun melihat Abi yang sedang tertidur pulas, kedua preman tersebut malah membawa gerobak gorengan si Abi. Sementara di tempat lain, Midah yang sedang ojek pun menerima telepon yang ternyata dari Abi yang sedang mengabarkan bahwa gerobak gorengannya telah hilang. Dan itu membuat si Midah sangat terkejut. Di saat si Midah pulang dari ngojeknya, tiba-tiba si Midah melihat di halamannya ada Mas Karyo, seorang pedagang kredit keliling yang sudah menunggunya. Mas Karyo tersebut menitipkan dagangan beserta mobilnya karena dirinya ingin pulang kampung dikarenakan istrinya mau melahirkan.
Sementara di lain tempat, si Abi pun sedang dimarahi oleh pemilik gerobak kelilingnya yang telah dihilangkan oleh si Abi. Dan pemilik tersebut meminta ganti rugi, lalu meninggalkan Abi di sana. Abi pun baru menyadari betapa susahnya untuk mendapatkan uang. Di malam harinya, Abi yang sedang termenung sendiri tiba-tiba dihampiri oleh si Midah. Abi pun mengatakan pada si Midah bahwa dirinya sudah frustasi untuk mendapatkan pekerjaan kembali. Dikarenakan usaha Abi yang selalu gagal. Si Midah pun mencoba untuk mensupport si Abi. Yang tak lama kemudian si Midah mendapat telepon dari temannya bahwa dirinya memerlukan seorang security. Dan si Midah pun mencoba menawarkan pada si Abi. Akhirnya si Abi pun menjadi seorang security untuk teman si Midah sebagai penjaga mobil LPG 3 kiloan. Di lain tempat si Midah pun sedang panik di teras rumahnya. Yang tak lama kemudian babenya pun menegur si Midah. Si Babe pun menanyakan keberadaan si Abi yang hingga larut malam belum juga pulang. Dan si Midah pun mengatakan bahwa si Abi sekarang bekerja menjadi seorang security. Sementara Abi yang bekerja sendirian pun malah ketiduran sehingga tak tahu jika ada dua orang yang mencuri gas LPG-nya. Sehingga di pagi harinya si Abi pun dipecat kembali. Si Midah pun tak habis pikir dikarenakan Abi yang tak bisa bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Di malam harinya terlihat si Abi dan si Midah pun sedang duduk bersama. Dan di sana si Abi sedang merenungi nasibnya yang selalu apes dalam bekerja. Si Abi pun meminta maaf pada si Midah karena gara-gara dirinya si Midah ikut terbawa sial. Si Midah pun kembali mensupport si Abi untuk tetap semangat dan meminta si Abi untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan si Abi pun berusaha untuk memenuhi permintaan si Midah tersebut. Di pagi harinya, terlihat si Abi bersama si Midah sedang menjajakan kredit keliling dagangan milik Mas Karyo. Si Abi pun mulai berteriak promo dagangannya yang tak lama kemudian datanglah para ibu-ibu yang mencari kebutuhannya. Yang tak lama kemudian datanglah si Leha, gadis genit yang mencoba menggoda si Abi. Leha pun menawarkan kerjasama dengan mempromosikan dagangannya lewat sosmednya. Yang tak lama kemudian datanglah si Midah menghampiri mereka berdua. Akhirnya si Abi pun meninggalkan si Leha sendiri di sana. Di lain tempat terlihat si Midah sedang menghitung uang keuntungan hasil penjualannya yang dilihat oleh babenya si Midah. Midah pun bercerita sama babenya tentang kepandaian si Abi dalam berdagang. Dikarenakan banyak ibu-ibu yang memborong dagangan si Abi. Babe Midah pun menyahuti kemungkinan ibu-ibu tersebut menyukai si Abi. Dan itu membuat si Midah tampak cemburu. Babe Midah yang melihat semua itu langsung menggoda si Midah dengan pertanyaan apakah si Midah juga menyukai si Abi. Namun si Midah yang masih malu-malu mencoba mengelaknya. Akan tetapi si Babe terus menggoda putrinya hingga akhirnya si Babe pun pergi meninggalkan si Midah. Dan tinggallah si Midah sendiri di ruang tamu itu. Di lain tempat terlihat si Abi bersama si Leha yang sedang mempromosikan dagangan si Abi lewat sosial medianya. Dan di sana si Leha pun mencoba menggoda Abi untuk mengajak bisnis bersama. Akan tetapi si Abi pun menolak karena sudah komitmen bisnis bersama si Midah. Dan itu semua disaksikan langsung oleh si Midah. Abi yang melihat kedatangan Midah langsung pergi mencoba untuk mengejarnya. Sementara si Midah pun mulai merasakan bete saat melihat si Abi sedang bersama si Leha. Yang tak lama kemudian si Abi pun berhasil menyusul si Midah. Si Abi pun mencoba menanyakan alasan kepergian Midah yang begitu saja.
Namun tiba-tiba si Mas Karyo pun datang dari kampung yang membuat mereka berdua pun menjadi kebingungan. Mas Karyo pun juga heran mengapa si Midah begitu bingung melihat kedatangannya. Akan tetapi mereka berdua pun mencoba mencairkan suasana dengan tertawa bersama. Akhirnya Mas Karyo pun berpamitan pada si Midah untuk pergi ke kontrakannya. Sementara Abi dan Midah pun pulang ke rumahnya. Mereka berdua pun kebingungan usaha apa lagi dan merasa tak enak karena telah mengambil pelanggan Mas Karyo. Akhirnya si Abi pun mendapat ide untuk membuka bisnis belanja online. Di malam harinya, mereka berdua pun mulai mengorder barang melalui media online shop. Dan di pagi harinya, mereka pun berhasil membuka toko online shop. Dan itu membuat mereka berdua pun menjadi bangga karena sudah memiliki usaha sendiri. Akan tetapi kebahagiaan Midah pun tak berlangsung lama dikarenakan tiba-tiba si Sheila mantan pacar si Abi pun datang ke sana yang membuat si Midah pun menjadi cemburu lalu meninggalkan mereka berdua. Si Abi pun mencoba mengejar si Midah akan tetapi ditahan oleh si Sheila. Sementara di tempat lain, Midah yang sedang duduk sendiri pun dihampiri oleh si Sheila. Dan di sanalah si Sheila pun mengaku sebagai pacarnya si Abi dan meminta si Midah tidak mendekatinya. Si Sheila pun menjelaskan semuanya tentang si Abi dan keluarganya yang seorang pengusaha kaya yang membuat si Midah menjadi tercengang mendengar keterangan itu. Lalu meninggalkan si Sheila di sana. Percakapan mereka berdua pun terdengar oleh si Leha, sahabat si Midah. Tak lama kemudian si Abi pun datang menyusul si Sheila dan menanyakan keberadaan Sheila di sana. Yang tak lama kemudian muncullah si Leha menceritakan semuanya. Lalu Abi pun berusaha mengejar si Midah dan tinggallah si Leha bersama si Sheila. Abi pun berhasil mengejar si Midah, namun Midah yang sedang terbakar cemburu mencoba marah kepada si Abi. Akhirnya Abi pun menjelaskan tentang mereka berdua dan merayu si Midah hingga membuat Midah pun tersenyum kembali. Abi pun membawa si Midah kembali ke tokonya dan melihat kedua orang tua Abi berada di sana. Mama Abi pun begitu bangga dan bahagia begitu melihat si Abi yang sekarang sudah sukses dan bisa membuktikan kepada mereka berdua. Abi pun memperkenalkan Midah pada kedua orang tuanya. Namun di saat si Midah mau berkenalan dengan papanya, tiba-tiba Sheila pun muncul di sana yang membuat si Mama Abi pun menjadi keheranan. Yang tak lama kemudian muncullah Leha juga berada di sana. Si Abi pun menceritakan kepada si Sheila bahwa Mama dan papanya sudah tahu penyebab putusnya mereka berdua dan meminta si Sheila meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya si Sheila pun meninggalkan mereka semua. Dan Abi bersama keluarganya pun mengantar Midah pulang ke rumahnya. Sementara di rumah Midah pun sedang ada yoga bersama babenya yang menyambut kedatangan mereka. Dan di sanalah si Abi meminta izin kepada babe Midah untuk berpacaran sama si Midah yang membuat Midah menjadi kaget dan malu. Dan di hadapan mereka semualah si Abi pun menembak si Midah. Dan Midah pun menerima cinta si Abi. Yang membuat mereka berdua pun berpelukan. Akan tetapi si Babe buru-buru mencegahnya. Dan dia nggak cuma sekedar ngizinin pacaran. Tapi langsung ke jenjang pernikahan. Dan di sanalah cinta mereka berdua pun disatukan dan film pun selesai. Oke Sobat YouTube, jangan lupa tonton keseruan full movie-nya ya. Film ini berjudul Sudah Jatuh Tertimpa Cinta yang dibintangi Marcel Darwin dan Cut Baby Sabina. Oke Sobat YouTube, dukung terus channel ini ya, supaya terus maju dan berkembang.